Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Dwindra Jayani dari kelas A2 Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10051. Yang terhormat dosen saya Bunda Sugiyartati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak disabilitas masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial. Apa sih masalah sosial? Masalah sosial yakni ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial. Dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadi kekagetan budaya, cultural shock, dan kesenjangan budaya, cultural lag. Yang kedua, permasalahan sosial umumnya juga ditimbulkan karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat. Saya akan menjelaskan pengertian permasalahan sosial menurut ahli. Pengertian permasalahan sosial menurut Siotomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Yang kelima, saya akan menjelaskan faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor permasalahan sosial, di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Contohnya permasalahan orang yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak berwenang. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial menjadi permasalahan ekonomi. Merupakan suatu keadaan keseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara termasuk di Indonesia.
ketiga, faktor budaya. Faktor yang selanjutnya adalah berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yakini pernikahan dini, konflik antar suku, kenakalan remaja, diskriminasi. Yang keempat, faktor fisiologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya ini faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatahan kehidupan sosial. Contohnya, aliran agama menyimpang, gerakan anti pemerintah, dan penyimpangan seksual. Yang kelima, faktor biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang ditimbulkan akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya, faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relawan, yakini terjadinya pandemi COVID-19. Yang keenam, teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerja, serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merata teknologi menguntungkan semua pihak. Contohnya, yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online. Yang keenam, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Permasalahan sosial yakini kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67%. Dari jumlah awal, yakini sekitar 28 juta orang. Atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang. Dengan tingkat pengangguran 7,07% karena dampak pandemi COVID-19. Kedua, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapang pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapang kerja yang tersedia. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapat masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. 3. Kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran, maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi
bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Yang kelima, penyakit, pandemi, dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangatlah relevan dengan saat ini terjadi. Munculnya COVID-19 menimbulkan berbagai masalah sosial yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga disebut permasalahan sosial karena sebagai bentuk mengabaikan sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja juga meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Contohnya kenakalan remaja yaitu kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, dan balap liar, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata bisa memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurangnya merata pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya saat ini masyarakat masih dibilang terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa memiliki kualitas sumber daya manusia rendah. Maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.